warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya ini kok kayak lemah gitu? Ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, ada yang belum datang ataupun mungkin nggak datang? Kenapa Jana nggak datang? Oh, sakit. Nah, kita doakan ya, semoga dia cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Khairul, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak tahu gak kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Jadi pesawat sederhana itu adalah segala jenis peralatan yang memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya, misalnya nih, kamu diminta, misalnya nih, Khairul diminta untuk menjabut paku di papan. Nah, alat apa yang kalian butuhkan? Nah, alat yang akan kalian butuhkan untuk mencabut paku di papan yaitu kakatua. Nah, itu adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang berguna untuk mencabut paku di papan. Nah, untuk belajar lebih jauh lagi, kalian harus tahu kalau pesawat sederhana itu ada 3 istilah, yaitu ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Titik tumpu yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Yang kedua itu ada titik beban. Titik beban yaitu titik melekatnya pada beban. Yang terakhir titik kuasa yaitu titik yang diberikannya gaya kuasa. Nah, secara umum titik kuasa itu terbagi 3, yaitu yaitu tuas atau pengungkit. Yang kedua ada bidang miring. Yang ketiga ada ibu akan membahas 2 saja, yaitu pengungkit atau tuas. Yang kedua ada bidang miring. Nah, ibu akan membahas tentang pengungkit dan tuas dulu ya. Jadi pengungkit atau tuas itu adalah pesawat sederhana yang pertama yang akan ibu bahas, yaitu salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan atau dibutuhkan di sehari-hari oleh manusia. Contohnya adalah gerobak dorong, penjepit paku, dan gunting, dan lain-lain. Nah, pengungkit itu terbagi 3 ya. Contohnya ada pengungkit pertama itu adalah pengungkit yang titiknya mempunyai benda di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya seperti jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, dan lain-lain. Pengungkit kedua yaitu titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Gimana? Titik beban lebih dekat dengan titik tumpu daripada titik beban, titik kuasanya. Contohnya itu seperti gerobak dorong, beroda 1, pembuka tutup botol, dan pemecah kemiri. Yang ketiga itu ada pengungkit ketiga yaitu titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban, di mana jarak titik kuasa lebih dekat dengan titik tumpu dari titik beban. Contohnya seperti sekop, alat pancing, dan staples. Nah, kita kan akan sudah membahas tentang pengungkit dan tuas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bidang miring. Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang menggunakan bidang miring atau papan miring. Hal ini bertujuan untuk memudahkan manusia untuk memindahkan barang ataupun benda. Makin landai bidang miring yang digunakan, maka semakin kecil gaya yang diberikan. Sebaliknya, semakin murah bidang miring, gayanya semakin besar. Nah, contohnya seperti pisau, tangga, berkelok, dan sekrup. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Jika ada salah, ibu mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.